Saya dari kecil nggak bisa baca Quran ya. Dari SD, SMP, SMA sangat berat sekali baca Quran. Nanti kalau sudah daftar hari Sabtu Ahad siap-siap ya ke sana bawa pakaian, bawa bekal. Karena nanti bakal ada ujian. Wah, ujian apa ini? Wah, orang nggak bisa baca Quran, belum tahu soal Islam lebih banyak, suruh ujian. Ternyata di sana ada ujian tulis, ada ujian sholat, ada ujian baca Quran, ada ujian untuk ceramah dan waduh, kenapa kok malah diberikan di satu hari kan? Dan saya belum tahu info itu sebelumnya. Mas, saya itu belum bisa baca Quran. Saya akan tinggalkan ini, musik yang saya geluti sejak kecil sampai hari ini, saya akan tinggalkan ini asal engkau gantikan kepada saya Al-Quran. Dan ternyata benar hadis tersebut. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan berkali-kali lipat. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saya Reda. Jadi kalau ada hujan pasti orang ingat saya gitu kan, karena saya yang diharap-harapkan ya. Alhamdulillah, saya orang Magelang, asli Magelang. Kemudian saya dari kecil nggak bisa baca Quran ya. Dari SD, SMP, SMA sangat berat sekali baca Quran karena memang dari kecil itu jarang ikut TPA ya. Kalau misalkan teman-teman ikut TPA, saya lebih suka mainan gitu ya. Wajar lah ya. Bagi saya saat itu wajar. Tapi ternyata ketika mulai SMP, SMA baru kerasa. Ternyata baca Quran itu sering diulang-ulang di SMP, SMA. Karena pelajaran agama itu selalu ada yang namanya baca Quran. Dan alhamdulillah saat itu karena nggak bisa baca Quran, ketika SMP, ketika SMA diminta baca Quran ya langsung keringet dingin ya. Langsung keringet dingin, langsung takut, langsung rasanya kayak mau pergi aja gitu ya, mau lari aja. Nah, karena adanya adanya rasa-rasa yang sangat menakutkan bagi saya, akhirnya di hidup saya selalu dihantui. Mbok, kamu bisa baca Quran, kamu belajar Quran, kamu belajar Quran, kamu belajar Quran. Rasanya kayak menghantui gitu kan. Rasanya kayak menghantui. Akhirnya ketika kuliah pun ternyata saya pikir ketika kuliah itu nggak ada pelajaran agama, nggak ada suruh baca Qurannya sama sekali. Ternyata di semester pertama itu langsung ada ujian suruh baca Quran. Di sanalah Allah berikan saya hidayah gitu kan. Hidayah taufik, Allah pertemukan kepada hidayah sehingga saya punya azam saat itu. Yang azam itu dari kecil jarang saya azamkan gitu kan. Ternyata ketika kuliah saya berazam karena ada ujian membaca Quran di kampus yang membuat saya akhirnya grogi gitu kan, bingung ini mau gimana lagi, ini udah masuk kuliah kok masih aja ada ujian untuk baca Quran gitu. Dan akhirnya sebelum ujian saya punya azam, ya Allah, kalau saya selesai dari ujian ini, saya boleh deh pengen belajar Quran. Nah, dari sanalah ternyata Allah tunjukkan jawaban-jawaban dari azam yang saya pernah azamkan tersebut. Meskipun saya berazam semester 1, semester 2 belum, semester 3 belum, 4 belum, 5 belum, sampai akhirnya di semester 7 mau ke 8 itu barulah Allah Allah uji lagi. Kamu bener nggak sih dulu berazam kan? Padahal kalau setelah tahu sampai ke sini ternyata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu sudah berazam tinggal bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan berikan jalan-jalan yang sangat luar biasa yang akan menemuimu gitu. Taufik tadi ya, hidayah yang ditaufik gitu. Maka akhirnya dengan berat hati karena dari SD, SMP, SMA, kuliah nggak bisa baca Quran. Dan saat itu belum rame hijrah ya. Kalau hari ini kan kita sudah sering ya ketemu yang namanya hijrah. Komunitas hijrah itu tersebar luas di mana-mana. Kemudian teman-teman yang kajian hijrah itu banyak juga. Bahkan hari ini
bilang hijrah itu udah nggak tabu lagi ya. Kalau zaman dulu hijrah ki apa sih? Hijrah ki apa? Kalau hari ini sudah sangat luar biasa, alhamdulillah. Nah, saat itu yang lagi rame adalah kalau soal menjadi lebih baik itu ada namanya sinetron di SCTV saat itu. Apa ya judulnya? Pesantren dan rock and roll. Nah, di sanalah saya terinspirasi kalau mau jadi baik bisa baca Quran maka harus masuk pesantren kan. Wah, tapi padahal kalau kita bayangkan ya, anak SD, SMP, SMA itu kalau masuk pondok pesantren itu pasti digojlok dengan gojlokan yang sangat luar biasa. Saya mikirnya kayak gitu dulu. Padahal ya nggak gitu juga ya, nggak gitu juga ternyata setelah tahu sekarang kan. Tapi dulu mikirnya ya kayak gitu. Wah, kalau di pesantren nanti gini. Orang di sekolahan aja sudah keringat dingin apalagi di pondok pesantren gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah kuatkan saya untuk bisa untuk melangkah jauh lebih ke depan gitu kan. Akhirnya saya mulai berpikir nih, gimana cara mencari pondok pesantren yang mau menerima orang yang udah gede gitu kan. Saya bingung saat itu, udah gede mau cari guru ngaji juga malu karena ya kalau ngaji di TPA itu kan malu kan sama anak kecil-kecil. Jadi belajar udah gede, ngaji di TPA sama anak kecil-kecil malu gitu kan. Rasanya kayak malu gitu kan. Nah, akhirnya Allah pertemukan dengan teman atau mentor yang sangat luar biasa saat itu. Ketika di kampus kan ada yang namanya mentoring dulu, mentoring PAI. Nah, ketika mentoring PAI ternyata mentor saya ini benar-benar mau mau menemani saya, mau mencarikan pondok buat saya yang cocok, yang mau menerima saya gitu kan. Meskipun pada awalnya ketika mau belajar, mau masuk pondok, saya pernah diminta, yaudahlah masuk pondok sini Mas Reda, masuk pondok sini aja. Akhirnya saya didaftarkan tuh di pondok situ, didaftarkan, kemudian langsung dikasih tahu, nanti kalau sudah daftar hari Sabtu Ahad siap-siap ya ke sana, bawa pakaian, bawa bekal, karena nanti bakal ada ujian. Wah, ujian apa ini? Wah, orang nggak bisa baca Quran, belum tahu soal Islam lebih banyak, suruh ujian. Wah, ini lebih keringat dingin lagi. Tapi karena saya sudah berazam, akhirnya Allah mudahkan untuk menguatkan saya untuk tetap berangkat. Akhirnya saya berangkat itu. Nah, kalau yang lainnya teman-teman yang ikut ujian itu yang lainnya pakai baju koko, pakai celana yang celana kain gitu kan. Saya saat itu nggak punya baju koko itu, kayak tak cari-cari nggak ada gitu kan. Kemudian celana itu adanya celana jeans, adanya jaket ya jumper gitu kan. Yang lainnya jaket-jaket itu ya beda lah. Kemudian saya ke sana pakai celana jeans, pakai bajunya kaos berkerah gitu saat itu, luar biasa. Mungkin orang mikir ini anak ngapain ini daftar ke pondok pesantren kok pakai baju kayak gini kan. Akhirnya saya ikut bener tuh. Ternyata ketika ujian, ternyata di sana ada ujian tulis, ada ujian sholat, ada ujian baca Quran, ada ujian untuk ceramah kan. Waduh, kenapa kok malah diberikan di satu hari kan? Dan saya belum tahu info itu sebelumnya. Nah, saat itu malam itu ujian tulis sampai di satu pertanyaan yang sangat benar-benar membuat saya ingat sampai hari ini. Pertanyaan yang lain saya nggak ingat, tapi pertanyaan ini saya benar-benar ingat. Yaitu pertanyaannya apa? Mungkin simple, tapi kadang-kadang kita nggak tahu jawabannya, atau kita tahu tapi ini benar atau enggak ya, ragu. Pertanyaan yang pertama adalah, Islam adalah titik-titik. Nah, saya bingung itu. Apa ya, kayak dari SD sampai SMA nggak pernah diajarin definisi Islam itu apa ya. Kita nggak dikasih definisi, tapi kita cuma diajari rukun Islam, rukun iman gitu kan. Akhirnya karena saya nggak tahu definisinya, akhirnya saya taunya ya rukun Islam, rukun iman itu kan. Akhirnya saya jawab, Islam adalah menjalankan rukun Islam. Wah, formal banget ya. Karena saya juga nggak hafal itu dulu, rukun Islam itu apa itu. Ada berapa? Takutnya kebalik 5 dan 6 gitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, iman adalah apa ya? Langsung saya mikir cepat itu. Wah, biar cepat, iman adalah menjalankan rukun iman gitu. Wah, cepat banget. Sampai akhirnya di pertanyaan yang ketiga, ihsan adalah
LDR. Saya nggak tahu itu. Maklumat saya, ihsan itu hanya ada di televisi. Yaitu apa? Juara Indonesian Idol saat itu kan. Taunya kan musik kan dulu. Taunya musik ya. Wah, nggak tahu ini. Akhirnya saya nggak jawab itu. Sampai akhirnya setelah ujian tulis ada ujian ceramah. Wah, itu lebih keringet dingin. Dan yang lebih mengagetkan lagi, teman-teman yang lain langsung bawa kertas, ngeluarkan kertas. Ada kertas ceramah gitu. Kok saya nggak mempersiapkan apa-apa ini kan? Nah, saat itu langsung tambah grogi. Tapi yang paling grogi adalah ketika sampai satu titik ternyata ada ujian baca Al-Quran. Nah, di sanalah saya mulai kembali keringet dingin. Bahkan kalau mungkin orang bilang ya sejagung-jagung gitu ya itu benar-benar kayak gitu. Dan saya akhirnya mengaku kepada penguji saya. Saya langsung bilang, agar nggak diuji lagi kan, saya langsung bilang, Mas, saya itu belum bisa baca Quran. Akhirnya nggak diuji, cuman disuruh buka, coba. Ya bener nggak bisa. Lah memang nggak bisa baca Quran, diuji. Ya udah nggak bisa. Akhirnya selesai ujian, sepekan 2 pekan itu nunggu hasil. Kemudian akhirnya saya tanya ke mentor saya tadi, kemudian mentor saya tadi telepon pondoknya, ternyata ya nggak diterima gitu kan. Wah, itu tambah sedih. Orang pengen belajar malah nggak diterima gitu kan. Bingung tuh nyari kemana-mana. Akhirnya alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan. Ternyata mentor saya itu yang sangat luar biasa tadi, beliau langsung mencarikan pondok yang lain. Dan alhamdulillah saat itu Allah rizkikan kepada saya, itu ada pondok yang baru dibangun, sistem belum jadi, tapi udah mulai nyari santri. Nah, akhirnya dimintalah daftar ke situ, saya daftar ke sana. Nah, di sanalah awal mula saya mulai mengkaji Islam lebih dalam. Nah, di sanalah saya juga mulai belajar Quran, mulai memperdalam tentang Quran, dan alhamdulillah ketika masuk yang di pondok kedua itu nggak ada ujian ya. Nggak ada ujian sehingga saya bisa langsung masuk gitu. Meskipun ya di sana tetap harus harus mencari ilmu sendiri karena di pondok itu ternyata nggak mempelajari baca Quran dari dasar, itu nggak. Ternyata sudah mempelajari langsung ilmu tilawah, ilmu tajwid. Wah, saya nggak paham itu. Akhirnya saya mencari guru sendiri dan alhamdulillah Allah rizkikan kembali ketika kita sudah berazam tadi. Allah rizkikan kembali untuk mendapatkan guru-guru terbaik. Dan yang paling penting adalah saya saat itu dari kecil sampai kuliah itu fokus untuk di musik. Bahkan sampai saya masuk pondok itu, saya sedang mau rilis sebuah album. Sedang mau rilis album, kemudian saya masuk pondok. Nah, di sanalah azam kedua saya mulai muncul. Kemudian saya ingat nasihat dari guru saya, bahwasanya barang siapa yang berhijrah atau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan berkali-kali lipat. Dan saya benar-benar yakin dengan hadis itu, maka saya jual hobi saya, cita-cita saya dari kecil, saya jual. Maksudnya dijual gimana? Saya minta ke Allah, ya Allah, saya akan tinggalkan ini, musik yang saya geluti sejak kecil sampai hari ini, saya akan tinggalkan ini, asal engkau gantikan kepada saya Al-Quran. Dan ternyata benar hadis tersebut. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan berkali-kali lipat. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah bisa baca Quran, dan saya juga punya azam ketika saya dulu belajar, kalau nanti saya harus bisa ngajarkan ke orang. Saya pikir belajar Quran itu dulu susah. Saya pikir belajar Quran itu sulit. Saya pikir belajar Quran itu ya materinya banyak. Ternyata ketika sekarang sudah mengetahuinya, ternyata belajar membaca Quran itu enggak sesusah atau enggak serumit yang dulu pernah saya bayangkan. Karena pada dasarnya belajar Quran itu ya simple, cuman 2 yang kita pelajari, yaitu gimana cara mengeluarkan huruf dengan benar dan gimana cara mengucapkan panjang pendek dengan benar. Cuman 2 itu aja.
Jadi bagi teman-teman yang pengen hari ini belum bisa baca Quran atau belum benar baca Quran, jangan berkecil hati. Kalau misalkan hari ini teman-teman belum bisa baca Quran karena terlalu fokus dengan sesuatu yang lain, maka coba amalkan hadis tadi ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti berkali-kali lipat. Coba deh teman-teman buktikan hadis ini. Contoh, misalkan teman-teman punya kegiatan yang mubah-mubah saja, atau punya kegiatan yang bahkan yang haram. Coba deh teman-teman tinggalkan ini dengan teman-teman minta digantikan apapun boleh. Tapi karena Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan, meskipun gak semudah yang kita bayangkan, tetap ada ujian ya. Nantinya tetap Allah ujian, karena di sanalah Allah beri pahala kepada kita atas usaha kita, atas niat yang pengen kita realisasikan. Dan insya Allah yang paling besar Allah gantikan adalah bukanlah kita bisa sesuatu, bisa baca Quran, bukan, bisa ini, bisa itu, bukan, tapi Allah akan gantikan berkali-kali lipat atas perjuangan kita, atas sesuatu yang kita tinggalkan. Yang paling penting adalah kita digantikan surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu kan. Maka kalau kita benar-benar pengen memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinlah Allah akan gantikan berkali-kali lipat. Seperti itu yang bisa saya bagikan, karena insya Allah kalau misalkan ada rezeki kita dipertemukan, semoga Allah bisa pertemukan kita, insya Allah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.